Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya Ardi Nursodik, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang jurnal refleksi dwi mingguan 6 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya mencoba menggunakan model refleksi 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, findings, pembelajaran. Dan 4, future atau penerapan. Peristiwa. Pada modul 2.2 dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 3 September 2024, saya mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang refleksi kompetensi sosial dan emosional selama menjadi pendidik, terkait dengan sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya menganalisis penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kelas. Setelah itu saya berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Husnul Mubarok dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Ade Badrutaman. Selanjutnya saya berdiskusi di ruang elaborasi pemahaman bersama oleh Bapak Instruktur calon guru penggerak. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi yang melibatkan diskusi kelompok terkait pembelajaran sosial emosional di jenjang pendidikan SMP memberikan beberapa wawasan berharga, yaitu pentingnya pengintegrasian pembelajaran sosial emosional atau PSE. Pembelajaran sosial emosional harus terintegrasi secara mendalam dalam pembelajaran akademik untuk membantu murid mengembangkan keterampilan seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dampak positif pada lingkungan belajar. Penerapan pembelajaran sosial emosional terbukti menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan inklusif di mana murid merasa lebih didengar dan difahami. Pentingnya pendekatan yang fleksibel. Pembelajaran sosial emosional memerlukan pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan emosional serta sosial setiap murid, terutama pada usia SMP yang merupakan fase perkembangan emosional yang kritis. Kolaborasi antar guru. Diskusi kelompok menekankan pentingnya kolaborasi antar guru dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran sosial emosional yang efektif, di mana pengalaman dan pandangan dari berbagai guru dapat memperkaya praktik pengajaran. Peran guru sebagai fasilitator. Guru harus mampu berperan sebagai fasilitator yang mendorong murid untuk merefleksikan perasaan mereka, memahami emosi orang lain, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam interaksi sosial di kelas. Hal baik. Di ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman, saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan penting, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hambatan. Saya menghadapi hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, seperti kesulitan menemukan strategi yang tepat untuk beragam situasi kelas, memastikan keterlibatan murid, dan menyeimbangkan fokus antara pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan sosial emosional secara bersamaan. Solusi. Solusi yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mencari dan menerapkan strategi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan kelas, menggunakan metode yang melibatkan murid secara aktif, dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum akademik dengan cara yang seimbang, seperti dengan menghubungkan keterampilan sosial emosional dengan tujuan pembelajaran akademik. Perasaan. Saya merasa lebih memahami pentingnya membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang mendukung kesejahteraan mereka, serta lebih siap dan termotivasi untuk mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam pengajaran untuk
untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif. Setelah mempelajari modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, saya memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya keterampilan sosial emosional. Keterampilan seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sangat penting untuk kesejahteraan serta keberhasilan murid di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, integrasi dalam kurikulum. Pembelajaran sosial emosional harus diintegrasikan secara efektif dalam kurikulum untuk mendukung perkembangan holistik murid dan memfasilitasi suasana belajar yang positif. Yang ketiga, pendekatan yang disesuaikan. Strategi pembelajaran sosial emosional perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu murid dan konteks kelas untuk memaksimalkan dampaknya. Pembelajaran, peran guru. Guru memiliki peran krusial sebagai fasilitator dalam membantu murid mengembangkan keterampilan sosial emosional dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Evaluasi dan umpan balik. Penting untuk secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran sosial emosional dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, langkah awal yang akan saya terapkan adalah yang pertama, membuat lingkungan kelas yang aman dan suportif. Pastikan murid merasa diterima dan didukung dalam pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan menyusun aturan kelas bersama atau keyakinan kelas dan mendukung perilaku positif. Yang kedua, mengintegrasikan latihan kesadaran diri atau self-awareness. Ajak murid untuk refleksi diri secara rutin, misalnya dengan kegiatan jurnal atau diskusi singkat tentang perasaan mereka pada saat itu. Yang ketiga, membangun hubungan positif dengan murid. Berikan perhatian pada interaksi sosial, baik antar murid maupun antar guru dan murid, untuk menumbuhkan rasa empati dan saling pengertian. Penerapan. Mengajarkan keterampilan sosial dan emosional secara eksplisit. Gunakan waktu khusus untuk melatih keterampilan sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Memberikan umpan balik positif. Fokus pada kekuatan murid dan dorong mereka untuk belajar dari kesalahan dalam suasana yang positif dan mendukung. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.